Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muaja. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Muaja. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten. Sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Parade boneka raksasa hingga iringan tarian meriahkan malam karnaval di Nice, Prancis. Tradisi karnaval abad pertengahan Eropa ini sudah berlangsung sejak akhir tahun 1800-an. Informasi ini menutup Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai jumpa. Tahunan Nice, Prancis kembali digelar. Karnaval Nice ke-150 berlangsung dengan tema Raja Harta Dunia. Parade boneka raksasa hingga iringan tarian disambut meriah para wisatawan lokal hingga mancanegara. Et donc on a un groupe de danseurs comme vous voyez d'un certain âge parce qu'on a tous entre 65 et 70 ans et on s'amuse comme des fous. C'est ça le carnaval. C'est la rigolade absolue. Tradisi karnaval abad pertengahan Eropa ini sudah berlangsung sejak akhir tahun 1800-an untuk menyambut para bangsawan. Namun saat ini, parade menampilkan 20 kendaraan hias dan 50 boneka raksasa yang merupakan figur satir untuk tokoh politik. Karnaval Nice merupakan salah satu acara festival terbesar di dunia. Kemeriahan acara berlangsung selama 2 minggu, sejak tanggal 10 hingga 26 Februari 2024. Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. 9 dari 18 parpol nasional diprediksi lolos ke Senayan. Siapa yang berani jadi oposisi? Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kembali terulang di pemilu 2024. Selengkapnya dalam laporan khusus. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gali. Dan saya, Valentina Sitorus. Saudara, polisi akan melakukan gelar perkara atas kasus perundungan yang salah satu pelakunya diduga adalah anak artis. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak antara lain. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai-partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Puluhan artis berebut kursi di DPR, lalu siapa yang berpeluang masuk Senayan dan siapa yang akan terlempar? Mobil pebalap Ryan Blaney menabrak dinding pembatas sirkuit dalam ajang balap NASCAR di lintasan balap mobil Daytona, Florida, Amerika Serikat. Kita ke informasi pertama saudara, gara-gara berbeda pilihan partai, 2 kelompok warga terlibat saling serang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Minggu sore. 6 rumah warga rusak dan sejumlah orang terluka. Bentrokan terjadi antara 2 kelompok warga yang memiliki pilihan partai yang berbeda. Sejumlah warga menggeruduk rumah kelompok lain dan dibalas oleh pemilik rumah. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga situasi pun semakin memanas. Diduga 2 partai yang terlibat keributan adalah PDI Perjuangan dengan Nasdem. Akibatnya 6 rumah warga rusak dan beberapa orang mengalami luka-luka. Dari video ini saudara, terlihat sejumlah rumah warga di Dusun 5 Barak Induk Kabupaten Langkat mengalami kerusakan. Sejumlah barang-barang pun berserakan dan belum diketahui jumlah kerugian akibat bentrokan ini. Selain itu, sejumlah warga terluka dan mengalami memar di beberapa bagian tubuh. Mereka pun lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, aparat belum memberikan keterangan terkait bentrokan ini. Sementara itu, pasca bentrokan, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat langsung mengunjungi korban di Rumah Sakit Putri Bidadari Langkat. Jarod berharap pihak polisian mengusut tuntas aktor di balik bentrokan ini. Ia juga mengatakan berbeda pilihan dilindungi oleh undang-undang dan bentuk-bentuk penyerangan apalagi yang mengandung kekerasan merupakan perkara serius. Bagaimanapun juga, beda pilihan itu dijamin oleh undang-undang. Di sana jadi perbedaan pilihan. Ya, karena tidak puas, maka diserang. Mereka-mereka yang dianggap tidak sejalan dengan tokoh di sana itu diserang. Ini satu pelanggaran yang serius. Informasi selanjutnya, saudara, 2 rumah terbakar di permukiman padat penduduk di Durensawi, Jakarta Timur Selasa pagi. Akibatnya seorang warga mengalami luka bakar. 2 rumah terbakar dan membuat warga panik. Peristiwa pada Selasa pagi di wilayah Durensawi, Jakarta Timur ini diduga terjadi akibat korsleting. 12 mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Namun 1 orang terluka akibat peristiwa ini. Saudara, dugaan aksi pencurian tiang lampu taman terjadi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah ibu merekam momen tersebut hingga viral. Diambil. Siapa itu, Mak? Pria ini, saudara, menggotong sebuah tiang lampu taman di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu, para ibu yang merekam aksi itu berteriak dan menduga ia mencuri tiang lampu.
Meski sudah diteriaki, sang pria tetap berjalan santai dan menghampiri rekannya yang menunggu dengan menggunakan motor. Mereka pun kabur. Warga berharap polisi bisa menindak tegas para terduga pencuri yang meresahkan ini. Diambil. Polisi menangkap 2 pencuri belasan sepeda motor di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hingga kini polisi masih mengejar 2 tersangka lain yang masih buron. Motor curanmor, tangkap pada banyak di Gang 25. Inilah belasan barang bukti hasil kejahatan 2 pelaku curanmor yang direkam oleh warga. Barang bukti berupa 12 motor curian diletakkan di sekitar gang yang berada di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menangkap kedua tersangka yang kerap beraksi dengan menggunakan kunci letter T setelah sebelumnya merusak gembok pagar dengan gerindra. Tangkap pada banyak. Hingga kini saudara, polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang masih buron. Motor curanmor, bagi kehilangan, hubungi di Kepolres. Saudara, seorang bocah ditemukan tewas tenggelam di danau di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum kejadian, ia terlihat tengah berenang di danau bersama dengan teman-temannya. Keluarga korban histeris mengetahui bocah berusia 8 tahun ini telah tewas. Diduga korban yang tengah asik bermain tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di sebuah danau di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban sebelumnya terlihat melompat ke danau dengan cara salto sebelum dilaporkan tenggelam. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pilpres di DPR yang digulirkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Anies menilai inisiatif untuk mengajukan hak angket di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres sebagai inisiatif yang baik. Anies yakin jika hak angket diajukan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR, 3 partai politik anggota koalisi perubahan akan solid mendukung hak angket. Kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. 3 partai ini siap ikut dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-3-nya akan dukung jalan sama-sama. Capres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara mengenai wacana pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres. Kata Mahfud, rencana pengajuan hak angket urusan partai pengusung, sedangkan ia sebagai paslon ditugasi masalah hukum. Namun Mahfud membenarkan rencana hak angket sempat dibahas dalam rapat TPN Ganjar Mahfud dengan para ketua umum parpol pendukung. Hak angket itu benar sudah dibicarakan waktu tanggal 15 kemarin itu. Oh iya, angket, interpelasi itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebagai paslon masalah hukum sudah nyerahkan ke sebuah tim khusus. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, mempersilahkan siapapun untuk melaporkan kecurangan pemilu, termasuk jika tim Amin dan Ganjar Mahfud bersatu mengusut kecurangan yang dituduhkan. Tim Prabowo Gibran sendiri sudah menegaskan jika mereka pun memiliki bukti kecurangan paslon lain. Namun yang terpenting saat ini menjaga iklim politik yang sejuk. Biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima aja. Kalau misalnya ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo, kan saya sudah sering bilang silahkan, jika ada yang kurang berkenan sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Tuh. Dengan ini tim 0103 bergabung katanya mencari kecurangan pemilu. Ya monggo, silahkan bergabung. Dari 02 sendiri kemarin juga mengatakan bahwa juga memiliki bukti kecurangan itu, apakah juga nanti akan disampaikan? Ya, kita juga ada mengantongi beberapa.
Saudara terpidana kasus korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, tertangkap kamera tengah berada di luar penjara Sukamiskin ke Banjarmasin. Dalam rekaman video dan foto yang beredar, terlihat pria yang diduga Mardani Maming ini tengah berada di bandara hendak meninggalkan Banjarmasin. Namun Kalapas kelas 1 Sukamiskin Badung menegaskan keberadaan Mardani di Banjarmasin untuk menjalani sidang peninjauan kembali atau PK atas kasus korupsi perizinan tambang yang menjeratnya. Keberangkatan Mardani yang terekam CCTV Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin juga sudah sesuai SOP dengan izin dari Kanwil Kemenkumham Jabar serta pengawalan ketat petugas lapas dan kepolisian. Usai menjalani sidang, Mardani Maming kini sudah kembali melanjutkan masa tahanan di Sukamiskin selama 12 tahun dengan denda 500 juta subsidi 4 bulan penjara. Kami dalam menghadirkan yang bersangkutan juga meminta izin ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan telah diizinkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pada saat pelaksanaan ada pengawalan secara ketat dari petugas lapas dan juga pihak kepolisian. Saudara, puluhan artis berebut kursi di DPR. Lalu siapakah yang berpeluang masuk Senayan dan siapa yang akan terlempar? Ulasannya usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingspot. Enak. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Pente Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Saudara, pemilu 2024 menjadi panggung bagi para artis ternama untuk melangkah ke dunia politik dengan penuh semangat. Meski keikutsertaan artis dalam kontestasi politik bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun pemilu 2024 menjadi momentum penting di mana sejumlah nama-nama terkenal ikut meramaikan panggung politik. Keberagaman para calon artis ini menambah warna dalam proses demokrasi. Dan ini dia saudara, deretan nama artis dan wajah para musisi papan atas di Indonesia yang mampu mencuri perhatian para pemilih untuk memberikan suaranya kepada mereka. Dalam pemilu ini, para artis yang biasa kita saksikan di layar kaca dan panggung musik, kini mereka ramai-ramai ikut memperebutkan kursi Senayan. Di antaranya ada Nafa Urbah, Komeng, Jihan Fahira, Verrell Bramasta, Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, hingga Once Mekel. Kita soroti yang pertama dulu, saudara. Artis kondang Nafa Urbah maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI. Nafa Urbah diketahui nyalek melalui Partai Nasdem. Selama setahun belakangan, ia semakin getol dan rajin untuk terjun langsung ke masyarakat, tentunya untuk mendekati para pemilih. Nafa Urbah yang maju menjadi caleg melalui Partai Nasdem bertarung untuk melaju ke DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Dapil Jawa Tengah 6 ini meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, serta Kabupaten Wonosobo. Ketenaran dan ketekunan Nafa Urbah mendekati masyarakat membuat ia mampu meraup suara yang cukup signifikan. Dilansir dari data pemilu 2024.kpu.go.id, perolehan sementara suara Nafa Urbah di Dapil Jawa Tengah 6 sebesar 47.206. Data ini diambil di hari Selasa, 20 Februari 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dengan total suara yang sudah masuk sebesar 79,06%. Tidak hanya cukup menjadi seorang selebriti dan kita mengandalkan popularitas kita, tapi bagaimanapun juga bagaimana caranya supaya masyarakat tidak saja mengenal kita dan kita populer di depan masyarakat, tapi apakah masyarakat juga menyukai kita, dan setelah menyukai, masyarakat baru mencoblos kita. Dan salah satu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal dari masyarakat di Dapil 6. Selain Nafa Urbah, ada juga komedian Komeng yang juga terjun ke dunia politik. Pria bernama lengkap Alfiansyah Komeng ini maju ke Senayan melalui jalur DPD RI. Foto Komeng sempat menyita perhatian pemilih karena posenya unik dengan menampilkan nuansa humor, dan ini justru berbeda dengan calon lain yang biasanya berpose secara seragam dan formal.
Dikutip dari website yang sama, pemilu2024.kpu.go.id, untuk pemilu DPD RI wilayah Jawa Barat, Komeng sementara meraih 1.805.810 suara. Maksud kami 1.805.810 suara. Data ini diambil hingga tanggal 20 Februari 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain terkenal, dampak dari nuansa foto humor yang ditampilkan Komeng ternyata berdampak pada suara yang diraihnya. Bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Tak hanya Komeng, saudara, artis yang terjun ke dunia politik melalui jalur DPD RI wilayah Jawa Barat, ternyata ada juga nama Jihan Fahira. Jihan Fahira ini merupakan artis ternama di era tahun 90-an hingga 2000-an. Nama Jihan Fahira banyak dikenal saat ia bermain sinetron. Meski suara yang diraih tak sebesar Komeng, artis yang pernah membintangi sinetron yang sangat dikenal oleh penonton TV memperoleh suara sementara sebesar 646.076. Data ini dikutip dari laman pemilu2024.kpu.go.id hingga tanggal 20 Februari 2024 sama pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Jihan berada di posisi 3, sementara perolehan suara untuk DPD RI wilayah Jawa Barat di bawah Komeng dan Anyarina Casmayanti. Selain artis dan komedian, ada juga musisi Once Mekel yang terjun ke dunia politik. Once Mekel yang bergabung dengan PDI Perjuangan nyalek DPR RI. Mantan vokalis band Dewa 19 ini maju jadi caleg DPR RI dengan Dapil DKI Jakarta II. Selama masa kampanye, Once mengaku telah bertemu masyarakat di 157 titik. Perjuangan Once untuk menuju Senayan bisa dibilang tidak mudah. Banyak orang yang bilang kalau Dapil DKI Jakarta II ini merupakan dapil neraka. Karena banyak sekali politisi incumbent yang bertarung di dapil ini. Namun ternyata perolehan suara sementara Once cukup signifikan. Hingga 20 Februari 2024 di jam 4 sore waktu Indonesia Barat, Once berhasil meraih suara 23.770. Kemudian mantan rekan satu band dari Once, yakni Ahmad Dhani, juga ikut maju nyalek. Musisi Ahmad Dhani nyalek dari Partai Gerindra melalui Dapil Jawa Timur 1. Dapil ini juga disebut sebagai dapil neraka lantaran ada sejumlah petahana hingga nama-nama baru yang ikut memperebutkan 10 kursi DPR RI dari dapil ini. Namun ternyata suara yang diraih Ahmad Dhani ini cukup besar. Hingga 20 Februari 2024 jam 5 sore waktu Indonesia Barat, Ahmad Dhani sementara meraup suara 43.616. Suara yang patut diperhitungkan untuk bisa lolos ke Senayan. Kemudian artis selanjutnya Aldi Taher ini juga mencoba peruntungannya di dunia politik. Selain dikenal sebagai artis, nama Aldi Taher ini juga dikenal karena kerap mengundang kontroversi di mata netizen dan memberikan komentar yang dinilai aneh di media sosial. Aldi Taher ini juga pernah membuat geger dunia politik karena ia ini sempat akan maju menjadi bacalek di dua partai yang berbeda. Aldi Taher juga sempat ingin maju sebagai calon presiden. Aldi Taher ini, saudara, ternyata maju sebagai caleg melalui Partai Perindo di Dapil Jawa Barat 7. Namun cita-cita Aldi untuk meraih kursi ke Senayan masih sulit tampaknya. Selain perolehan suara sementara yang belum unggul, menurut hasil quick count, perolehan Perindo, partai yang mengusung Aldi, tidak termasuk partai yang lolos untuk melewati ambang batas ke parlemen. Saudara, para artis berbondong-bondong terjun dan mencoba peruntungan di dunia politik ini. Beberapa dari mereka sukses meraih suara yang cukup signifikan. Mengapa demikian? Pengamat politik Indo-Strategik Ahmad Hoirul Umam bilang bahwa caleg dari kalangan artis ini punya bekal popularitas tinggi dibandingkan dengan caleg lain. Namun popularitas tersebut harus diimbangi dengan turunnya artis ke lapangan, menemui masyarakat agar warga memilih suara artis yang pada nyalek ini.
Bagaimanapun juga, kawan-kawan artis tentu memiliki sejumlah kekuatan, terutama terkait dengan pengaruh dan popularitas. Dan kalau misalnya kita bicara rumus dari elektabilitas, tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan ketersukaan atau likability, dan kemudian kalau misal digarap secara optimal dengan sosialisasi, dengan door-to-door canvassing, maka kemudian bisa berubah menjadi electability atau keterpilihan. Nah, di dalam konteks ini, diakui atau tidak, kawan-kawan artis tentu memiliki luxury yang jauh berbeda dibanding dengan caleg-caleg konvensional pada umumnya. Di tengah keramaian Pesta Demokrasi Indonesia, sejumlah nama-nama terkenal dari dunia hiburan mencuri perhatian sebagai calon legislatif untuk pemilu 2024. Tak hanya dikenal sebagai figur yang mahir di atas panggung dan layar kaca, keberanian mereka untuk terjun di dunia politik menunjukkan tekad untuk berperan aktif dalam perubahan sosial dan membawa suara masyarakat ke panggung legislatif. Berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai seorang murid yang menjadi korban perundungan teman-temannya di Tangerang Selatan, Banten. Salah satu pelaku diduga merupakan anak dari seorang artis. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya, Arizona Gali. Saudara, rekapitulasi suara di kantor Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan diwarnai keributan. Adu mulut terjadi antara saksi partai politik dengan anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang dipicu adanya perbedaan jumlah suara. Data suara tidak sah yang dimiliki saksi parpol tidak sesuai dengan angka suara C1 plano yang diupload oleh PPK. Akibatnya penghitungan suara di kantor kecamatan sempat dihentikan sementara. Namun setelah dicocokkan dan menemukan kesesuaian, rekapitulasi suara dilanjutkan kembali. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kenapa aku pilih lem mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya.
Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memilih 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, anak artis lakukan bullying. Saudara, seorang murid sekolah swasta internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh seniornya. Korban pun mengalami sejumlah luka dari perundungan yang diduga salah satu pelakunya merupakan putra seorang artis. Dalam video ini, seorang murid SMA dari sekolah swasta internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan menerima tindak kekerasan dari sejumlah seniornya. Menurut informasi, korban dipaksa melakukan sejumlah hal, mulai dari meneriakkan nama hingga membeli makanan untuk senior. Jika tidak dituruti, maka ia akan mendapatkan hukuman fisik. Akibat perundungan itu, korban mengalami luka memar dan luka bakar. Sementara pemilik warung yang diduga menjadi lokasi perundungan membantah peristiwa tersebut terjadi di warung yang dekat dengan sekolah itu. Polisi masih mendalami tentang jumlah pelaku yang terlibat, termasuk anak seorang artis yang diduga ikut serta. Ya, diduga terjadi tindakan kekerasan, itu terjadi sekitar 2 kali. Yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Untuk bukti, sementara dari hasil dari video, kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah akan melakukan investigasi. Sementara perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga akan bertemu pihak sekolah. Tahun ini akan kita lihat implementasinya. Ya, setidaknya setiap sekolah itu harus sudah memiliki formasi penting atas Permendikbud ini. Nah, BINUS kita seperti apa ya? Kelihatannya belum ada, tapi akan kami cek gitu. Apakah pembentukan tim TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini sudah ada atau tidak? Sejatinya kalau ini sudah dibentuk, mungkin agak lebih mudah kita melakukan langkah koordinasi. Tetapi kalau belum, karena memang aturannya juga baru luncur kemarin, maka ini penguatan koordinasi. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Berikutnya, saudara, Ibu Tamara Tiasmara histeris. Tamara Tiasmara kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Kali ini, saudara, Tamara didampingi sang ibunda yang sempat histeris saat memberikan pernyataan usai pemeriksaan polisi. Kehilangan anaknya, kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu toh nggak sebenarnya anak saya. Tangis Ibunda Tamara Tiasmara pun pecah saat bersama Tamara mendatangi Polda Metro Jaya 19 Februari 2024. Ia menyayangkan adanya sejumlah hujatan yang ditujukan pada Tamara selepas kepergian Dante. Sebelumnya, di Polda Metro Jaya, Tamara Tiasmara memberikan keterangan dan barang bukti tambahan kepada penyidik. Ia juga telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik selama 3 jam oleh ahli Apsifor dan tim psikologi dari Polda Metro Jaya. Saat memberikan keterangan pada wartawan, Tamara pun membantah putranya takut berenang. Si anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang, gitu. Kalau Dante takut renang,
Mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Pernyataan Tamara juga dikuatkan sang ibunda yang juga hadir sebagai saksi dalam kasus kematian Dante. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Oke, ada. Aku udah kehilangan cucu. Ayo, udah cukup ya teman-teman, mohon maaf. Menurut kuasa hukum Tamara, pemeriksaan akan dilanjutkan pada Rabu 21 Februari 2024 dengan agenda pemeriksaan lanjutan untuk memenuhi berkas perkara. Gratia Adur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Kita lihat selanjutnya, saudara, rumah KPPS diteror bom. Rumah Ketua KPPS di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran teror bom ikan. Polisi kini masih memburu pelaku teror. Rumah milik Kusairi, Ketua KPPS TPS 6, Desanya Labuh Daya, Pamekasan, Jawa Timur ini porak-poranda akibat ledakan. Kerusakan antara lain terjadi pada dinding rumah, serta pintu dan kaca jendela. Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari saat pemilik rumah sedang tertidur. Di sini sudah banyak orang, sudah banyak yang masuk terus karena mendengar ledakan itu tadi. Pada saat kejadian ada orang nggak di dalam situ? Ada, cuma sama istri saya katanya pindah jam 2, kejadiannya itu jam 3. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan bahan peledak berjenis bom ikan atau bondet. Oh ya, sudah di Pamekasan ya, sudah kita identifikasi bahan dasarnya adalah dari kalau nggak salah bom ikan, bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Hingga kini polisi masih memburu pelaku peledakan. Misbahul Munir, Tim Liputan, Kompas TV. Informasi pilihan selanjutnya, pedagang cekcok, 1 luka parah. Selisih paham soal pembayaran air minum, 2 orang pedagang terlibat keributan hingga salah satunya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Korban mengalami luka di bagian tangan akibat sabetan parang. Rekaman CCTV ini memperlihatkan bagaimana awal mula keributan antara 2 orang perempuan yang merupakan pedagang terjadi. Di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pelaku dengan membawa sebilah parang terlihat mengejar korban yang mengenakan kaos berwarna hitam. Sontak aksi ini membuat sejumlah pedagang pasar panik dan berusaha melerai penganiayaan. Dari penyelidikan polisi, peristiwa ini terjadi akibat kesalahpahaman soal pembayaran air minum. Pelaku merasa sudah membayar air minum yang dibeli, sementara korban merasa belum menerima uang pembayaran. Perselisihan paham terkait masalah pembayaran daripada air galon, kalau nggak salah itu informasinya permasalahan. Ada yang merasa belum dibayar, ada yang merasa sudah dibayar. Perselisihan di situ awal mulanya. Sama-sama pedagang ya, Pak? Sama-sama pedagang di situ dan sama-sama bekerja di satu tempat di situ. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka bacok di bagian tangan dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, baik pelaku maupun korban telah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bengkulu. Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi. Bayazir Al-Rahyan, Kompas TV, Bengkulu. Terakhir, saudara, pergi sekolah dengan rakit. Menempuh resiko tinggi demi bisa mengenyam pendidikan, itulah yang dilakukan para siswa sekolah dasar di Kampung Nambo, Serang, Banten. Setiap harinya mereka harus menggunakan rakit bambu sederhana untuk menyeberangi sungai menuju sekolah mereka. Perjalanan anak-anak ini menuju ke sekolah mereka tidaklah mudah. Setiap harinya, para siswa sekolah dasar dari Kampung Nambo, Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Serang, Banten, harus menaiki rakit bambu yang disebut perahu eretan untuk dapat menyeberangi aliran Sungai Cidurian agar bisa bersekolah. Tanpa alat pengaman yang memadai, mereka secara bergantian menaiki rakit. Perahu eretan menjadi pilihan utama karena merupakan akses terdekat menuju sekolah dasar di Kampung Ciberem yang berada di seberang Sungai Cidurian, yakni berjarak 500 meter. Sementara untuk akses lain yang melewati jalan raya berjarak 4 km dari tempat tinggal mereka. Tak
Tak jarang anak-anak terpaksa tidak sekolah bila kondisi Sungai Cidurian meluap. Gimana Bu? Tiap hari ini nganter di lewat jembatan ini Bu? Iya. Takut gimana Bu? Ya takut ini aja, airnya. Takut banjir lagi, khawatir sama anak. Pernah jatuh apa gimana Bu? Pernah. Jatuh. Ada aja yang jatuh mah ya. Oh gitu. Tapi anak ibu enggak? Saya Pak yang jatuh mas sama anak saya kelelep dulu, kebalik eretannya nih sama ini berdua nih. Gitu. Kelelep dulu di eretan. Mau berangkat sekolah ini tas seragam. Di kelas berapa Bu? Baru ke sebulan kemarin. Begitu pula dengan anak-anak yang mengharapkan adanya bantuan jembatan. Terus nyebrang ini dibantu sama siapa? Biasanya? Sama bapak, suka sama warga di sini. Oh gitu. Terus pengennya gimana Bu? Pengennya mau buat jembatan Pak. Jembatan. Warga berharap pemerintah setempat bisa membuat akses yang lebih memadai bagi warga Kampung Nambo menuju ke sekolah dan juga pasar terdekat. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ledakan gas di pabrik semen. 4 pekerja mengalami luka bakar di atas 20%. Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, top cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Cat Paragon dong Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Cat Paragon dong Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Mudik
Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Penta Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1.000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, 5 orang pekerja pabrik semen di Padang, Sumatera Barat terluka akibat ledakan gas nitrogen saat bekerja. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Sebuah ledakan gas nitrogen terjadi di sebuah pabrik semen di Padang, Sumatera Barat. Dari rilis resmi pihak pabrik semen, ledakan terjadi saat pengisian gas nitrogen ke tabung akumulator dan diduga ada overpressure. Dari 5 korban, 4 orang mengalami luka bakar di atas 20%, sementara 1 orang hanya luka memar. Informasi lain, saudara, pasar murah yang digelar oleh pemerintah Kota Malang diserbu warga. Mereka rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Para ibu rumah tangga ini berdesakan untuk mendapatkan sembako murah yang digelar oleh Pemkot Malang. Berlokasi di lapangan Merjosari, Kota Malang, para ibu mengantri untuk mendapatkan 1 paket sembako yang berisi beras 5 kg, minyak goreng, gula, serta bawang merah dan bawang putih. Pasar murah digelar demi meringankan beban warga di tengah kenaikan harga pangan yang terjadi. Di Jawa Barat, warga Kota Bandung rela antri hampir 3 jam demi mendapatkan beras murah. Mereka rela antri karena saat ini harga beras terus meroket. Sejak dibuka pada pukul 8 pagi, antrian warga sudah membludak. Mereka berusaha mendapatkan beras bulog jenis premium dengan harga Rp11.600 per kilogram, sementara harga beras premium di pasaran sudah mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan masa panen raya mundur akibat fenomena El Nino berimbas pada harga beras di pasaran yang naik. Menteri Perdagangan menyebut lonjakan harga beras terjadi di semua daerah di Indonesia. Kenaikan ini terjadi pada semua jenis beras baik lokal dan premium. Dia mengatakan pemerintah telah membanjiri pasar dengan stok beras bulog yang bersubsidi. Karena beras lokal yang diminta itu produksinya turun, ya diperkirakan Januari, Maret dibanding tahun lalu itu 2 juta lebih bedanya. Artinya bukan turun, pindah musim. Ya, yang harusnya Januari, Maret ini mungkin Maret, Mei pindah, sehingga barangnya langka, barangnya sulit. Maka harganya naik. Informasi usai jeda, mobil pebalap Ryan Blaney menabrak dinding pembatas dalam ajang balap NASCAR di lintasan balap mobil Daytona, Florida, Amerika Serikat. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Niatku
Madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja.
Saudara, mobil pebalap Ryan Blaney mengalami kecelakaan saat berlaga di ajang balap NASCAR di lintasan balap mobil Daytona, Florida, Amerika Serikat. Mobil yang kemudian ataupun dikemudikan oleh Blaney ini menabrak dinding sirkuit hingga terbakar. Satu mobil pebalap lain pun ikut mengeluarkan api, namun api kemudian dapat dipadamkan dengan segera. Byron blocked him, got him really Byron Blaney into the wall. Kyle Busch. And just like last year, Blaney gets caught up in the big one. Looks like he's getting out okay. Saw it coming. He made the move. Byron made the block, and it just got him stacked up behind him and started tank swapping, and it was gone. Selanjutnya, saudara, 3 orang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Brebes terjebak di lift yang macet di kantor pemerintahan terpadu Pemkab Brebes, Jawa Tengah. Para ASN terjebak di dalam lift selama 45 menit pada Senin pagi. Upaya evakuasi pun dilakukan oleh tim pemadam kebakaran setempat. Salah satu pegawai menjelaskan bahwa dirinya terjebak di dalam lift di antara lantai 4 dan 3 saat lift hendak turun. Lift sempat anjlok dan langsung berhenti. Pintu dalam bagian lift akhirnya dibuka secara manual hingga ketiga orang yang terjebak bisa dievakuasi. Sebuah minimarket di daerah Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dibobol pencuri. Aksi pelaku terekam kamera pemantau. Pencuri ini, saudara, terlihat mondar-mandir di meja kasir dan rak berisi rokok. Ia kemudian membawa kabur sejumlah barang termasuk 2 unit ponsel. Lebih dari 30 menit berada di dalam minimarket, pelaku membawa barang senilai lebih dari 20 juta rupiah. Diduga pelaku naik dari tiang besi di samping toko dan membongkar atap seng, kemudian turun ke dalam toko dengan menjebol plafon. Kasus ini tengah ditangani polisi. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. 9 dari 18 parpol nasional diprediksi lolos ke Senayan. Siapa yang berani jadi oposisi? Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kembali terulang di pemilu 2024. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Ledakan terjadi di pabrik Indarung 5 milik PT Semen Padang. 4 dari 5 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar.
KPAI menyebut akan mendampingi korban perundungan siswa Binus School. Besok ditunggu saja jam 10. Menjawab pertanyaan soal akan melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Presiden Joko Widodo berkata, tunggu saja besok jam 10. Halo saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Ledakan terjadi di pabrik Indarung 5 milik PT Semen Padang. 5 orang dibawa ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Terdampak ledakan gas nitrogen, 4 orang pekerja pabrik Indarung 5 PT Semen Padang dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. 2 dari keempat korban yang dirawat mengalami luka bakar di atas 20%. Dari keempat korban yang dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang, 2 diantaranya mengalami luka bakar 1% dan 10%. Sementara 2 lainnya mengalami luka bakar di atas 20%. Dalam penanganan tim gabungan, keempat korban dalam kondisi stabil. Ada ledakan tadi, tapi bukan rumah sakitnya, di Semen Padang. Ada ledakan gas, jadi kita menerima 4 orang pasien luka bakar. Yang agak serius itu di atas 20-30% itu ada 2 orang di resus sekarang. Kemudian yang 2 orang lagi hanya 1%, ujung tangan saja. Ini ledakan apa ya? Tadi dengar beritanya gas, jadi gas nitrogen. Mereka sedang kumpul, kemudian ledakan gas. Sehingga ada 5 tadi katanya, tapi yang 1 orang tak perlu dirujuk. Dari rilis resmi yang disampaikan oleh pihak PT Semen Padang, ledakan terjadi saat dilakukan pengisian gas nitrogen ke tabung akumulator. Ledakan terjadi karena diduga ada overpressure pada tabung akumulator tersebut. Akibat ledakan, 5 pekerja terdampak, di mana 1 diantaranya hanya mengalami luka memar, sementara 4 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, menyebut yang meledak bukan pabrik tapi tabung gas nitrogen. Tidak ada korban meninggal, 1 orang luka memar ringan, 4 orang pekerja yang mengalami luka bakar saat ini sudah mendapatkan penanganan medis. Saudara, polisi masih menyelidiki dugaan tindakan bullying atau perundungan terhadap siswa SMA di Serpong, Tangerang Selatan. Menurut polisi, pelaku 2 kali merundung korban. Kasat Reskrim Polres Tangerang, korban akan menjalani pemeriksaan psikologi. Dari hasil penyelidikan diketahui para pelaku sudah 2 kali merundung korban, yakni pada tanggal 2 dan 13 Februari. Polisi menggelar perkara hari ini untuk menaikkan status menjadi penyidikan dan menentukan jumlah pelaku yang diduga lebih dari 1 orang. Dan ini yang diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga.
Untuk bukti itu berupa apa saja, Pak? Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Soal perundungan siswa di SMA Binus School Serpong, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menekankan pentingnya sistem pencegahan dan pengawasan dari satuan pendidikan. Sistem itu diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya kelompok-kelompok anak yang berpotensi berperilaku negatif, termasuk perundungan. Belum ada, tapi akan kami cek gitu. Apakah pembentukan tim TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini sudah ada atau tidak. Sejatinya kalau ini sudah dibentuk mungkin agak lebih mudah kita melakukan langkah koordinasi. Tetapi kalau belum, karena memang aturannya juga baru luncur kemarin, maka ini penguatan koordinasi. Ada 3 hal di ranah pencegahan, misalnya tata kelola di sekolah itu. Dari mulai adanya tata tertib, aturan bersama, kita akan cek itu. Yang kedua, misalnya soal edukasi. Apakah ada ya sosialisasi, literasi ya. Ini yang harus kita cek juga di sekolah. Bullying atau perundungan yang dilakukan siswa kembali terjadi. Kali ini perundungan terjadi di salah satu sekolah swasta internasional ternama di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Perundungan terjadi di sebuah warung yang tak jauh dari sekolah. Jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dan juru kamera Arif Rahman menelusuri lokasi perundungan yang biasa disebut warung ibu gaul oleh para siswa. Jadi ini adalah lokasinya yang dari video juga yang beredar di media sosial. Inilah lokasi dari perundungan tersebut terjadi. Dalam video yang beredar tersebut, memang di sini terlihat beberapa dari siswa-siswa sekolah tersebut melakukan perundungan, berkumpul dan memojokkan dari korban di sini. Dan walaupun kita ketahui pelaku ini mungkin lebih dari 1 orang, dari video yang beredar itu banyak sekali siswa-siswa yang berkumpul di sini, namun dari pemilik warung ini mengaku tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini. Untuk mengawal kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus School Serpong, Komisioner KPAI menyambangi Mapolres Tangerang Selatan. Bersama P2 TP2A Tangerang Selatan, KPAI akan memberikan pendampingan kepada korban. KPAI juga akan bertemu pihak sekolah dalam waktu dekat. Kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik, psikis ini memang prosesnya harus cepat. Kemudian juga seperti di pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum, kemudian pendampingan psikososial dan juga bantuan sosial. Bu, sudah ada komunikasi Bu dengan keluarga korban? Ya. Sudah? Bu, rencana ada pihak sekolah Bu? Nanti kami informasikan ya, tapi sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. KPAI meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan identitas baik korban maupun pelaku karena masih di bawah umur. Sebelumnya, polisi menyatakan pelaku merundung korban sebanyak 2 kali, yakni pada 2 dan 13 Februari. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya terkait kasus perundungan siswa di SMA Binus School Serpong, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan di Polres Tangerang Selatan. Selamat malam, Jonah. Apakah gelar perkara sudah dilakukan dan apa hasilnya? Ya, Nitya, terkait dengan gelar perkara belum dilakukan dikarenakan proses olah TKP sebenarnya masih belum dilaksanakan secara utuh. Jadi memang dari pihak kepolisian pun sampai saat ini prosesnya adalah masih dalam rangka mengumpulkan keterangan, tidak hanya kepada saksi tapi juga kepada korban. Ini cukup penting dalam rangka untuk melihat bagaimana kejadian yang sebenarnya berlaku. Terkait dengan kapan akan dilakukan olah TKP, kemungkinan akan dilaksanakan besok. Ini cukup penting untuk kita ketahui, di mana kalau kita lihat dari foto atau video yang viral, di mana ini terjadi di warung dinamakan dengan warung Ibu Gaul, itu tadi kami juga sempat menyambangi, juga belum di garis polisi, dan juga tadi saya sempat menanyakan kepada pihak pemilik warung, ternyata juga belum didatangi juga dari pihak dari kepolisian. Jadi memang terkait dengan olah TKP, apakah nanti akan juga langsung disambung dengan gelar perkara, ini masih menunggu khususnya dari pihak
dari Polres Tangsel. Ini cukup penting, apalagi kalau kita gelar perkara sendiri adalah proses peningkatan status dari awalnya penyelidikan menjadi penyidikan, apakah nanti juga akan langsung disampaikan mengenai siapa pun jadi tersangka atau tidak. Tapi memang kasus ini juga harus digarisbawahi bahwa dari para anak-anak tersebut merupakan anak di bawah umur, jadi itu saja nanti akan ada perlindungan dari PPA, itu saja dalam rangka untuk bisa melindungi, mengingat statusnya mereka adalah masih status dari anak sekolah. Kami masih menunggu kebijakan ataupun dari Polres Tangsel kapan aku dilakukan gelar perkara. Ini cukup penting mengingat kasusnya saat ini sudah viral di media sosial dan juga kasus perundungan selalu menjadi atensi masyarakat, apalagi korban kalau kita lihat di video diperlakukan dengan cukup kasar, apalagi sudah divisum ternyata ada bekas luka, tidak hanya bekas luka memar tapi juga luka bakar yang diduga adalah akibat sundutan dari rokok. Apalagi kalau kita lihat anak-anak sekolah juga tidak dilarang merokok dan perbuatan yang dilakukan perbuatan yang sebenarnya cukup keras. Jadi memang dari pihak kepolisian masih berproses dalam rangka untuk menentukan kapan akan dilaksanakan dari gelar perkara ini sendiri. Nitya? Nanti informasi dari polisi ini sebenarnya adalah benarkah bahwa ada anak artis kemudian juga ada anak politisi yang terlibat dalam aksi perundungan ini, Jona? Ya, nanti betul sekali terkait dengan yang muncul atau viral di media sosial, di mana ada 8 dari anak-anak dan salah satunya adalah ada anak dari artis, ada juga mungkin anak dari pejabat ataupun juga anak dari pesohor lainnya. Itu juga dari pihak kepolisian juga membenarkan meskipun tidak mengungkap secara detail siapa saja, anak dari siapakah identitas ini. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang cukup rumit bahwa seharusnya dari para pesohor ataupun dari pegiat media sosial ataupun orang terkenal lainnya harusnya bisa menjadi contoh, sedangkan anak mereka sendiri diduga merupakan pelaku. Jadi harusnya bisa menjadi contoh, namun ternyata anak-anak dari mereka ternyata tersangkut dari kasus ini. Itu saja ini menunggu mungkin klarifikasi dari para orang tersebut terkait dengan perilaku dari anak-anak ini. Apakah mereka juga akan mengakui bahwa ini merupakan tindakan anak mereka, dan juga ini juga menunggu dari pihak kepolisian, apalagi dari pihak KPAI juga akan datang ke sekolah dan juga mungkin akan memanggil dari orang tua untuk menanyakan bagaimana perilaku ataupun keseharian. Jadi kasus ini juga menjadi atensi masyarakat, tidak hanya dari kasus bullyingnya tapi juga dari para pelaku ini merupakan anak-anak dari apa yang mungkin kita sering lihat mungkin di media sosial ataupun di televisi. Ini dia. Apakah sudah terkonfirmasi, Jona, berapa tepatnya jumlah pelaku yang melakukan perundungan ini, dan mengingat ini terjadi melibatkan siswa, apakah sudah ada keterangan baik dari pihak sekolah maupun juga dari orang tua pelaku? Ya, ini dia. Untuk pelaku saat ini memang masih sedang dipelajari oleh pihak kepolisian, di mana tidak hanya mungkin dipelajari dari foto atau video yang viral, khususnya video yang mengandung unsur kekerasan ini, tapi juga menyertakan wawancara kepada para saksi. Jadi ini cukup penting untuk menggali keterangan, dan juga dari pihak sekolah pun belum ada keterangan yang terbaru. Mereka hanya mengiyakan bahwa salah satu dari pelaku adalah anak seorang public figure. Terkait dengan bagaimana update-nya atau mungkin rencana KPAI yang akan berkunjung sekolah dari pihak sekolah pun juga tidak ada klarifikasi, dan juga mungkin masih menunggu kedatangan dari pihak kepolisian ataupun dari PKPI dan untuk ke sekolah untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan siapa saja pelaku yang sudah terkonfirmasi atau berapa pelakunya. Ini kami masih menunggu statement resmi. Meskipun di media sosial sudah begitu ramai di lini masa seperti di Twitter yang nama-nama pelaku yang sudah diumumkan, apa mungkin yang sudah di DO dari sekolahnya, tapi ini masih harus menunggu statement resmi dari pihak polisian ataupun dari PKPAI untuk bisa mengklirkan terkait dengan siapa saja pelaku yang tersangkut dari kasus perundungan ini. Ini dia. Kalau masih menunggu dari KPAI dan juga kepolisian, adakah keterangan terakhir yang Anda dapatkan mungkin dari keluarga korban? Ya, terkait dengan KPI sendiri tadi sempat datang ke Polres Tangsel, dan yang tadi sempat ditanya awak media terkait kedatangan, mereka sendiri memonitor kejadian ini dan mereka meminta untuk kasus ini ditangani dengan hati-hati dan jangan sampai nama korban itu diumum kepada publik, mengingat ada unsur trauma yang ada. Jadi dari pihak KPI meminta bahwa dari pihak kepolisian terus mendampingi, tidak hanya mendampingi secara hukum tapi juga secara psikis, dan juga untuk bagaimana kelanjutannya KPI juga mengatakan akan melibatkan undang-undang PPA agar kasus ini juga bisa berjalan, mengingat anak-anak ataupun dari pelaku yang merupakan anak di bawah umur. Jadi secara perlindungan hukum tetap dapat,
dan juga secara psikologis khususnya para korban tetap aman. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal baru yang terjadi. Yang pasti terkait dengan kedatangan dari KPAI yang dilaksanakan hari ini di Polres Tangsel dalam rangka untuk memastikan bahwa korban dalam keadaan baik-baik saja, dan juga mereka juga tetap monitor apapun yang terjadi, bahwa kasus hukum ini juga tetap dijalankan khususnya dari pihak dari Polres Tangsel. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangga melaporkan langsung dari Polres Tangerang Selatan. Terima kasih Jona. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, saudara. Di antaranya mengenai 2 kelompok warga yang terlibat saling serang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, gara-gara berbeda pilihan partai. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order?
Come on, Pop Coffee Gularen aja. Kopinya ngehits, gularennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, gara-gara berbeda pilihan partai, 2 kelompok warga terlibat saling serang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 6 rumah warga rusak dan sejumlah orang terluka. Bentrok terjadi antara 2 kelompok warga yang memiliki pilihan partai yang berbeda. Sejumlah warga menggeruduk rumah kelompok lain dan dibalas oleh pemilik rumah. Diduga 2 kelompok pendukung partai yang terlibat keributan adalah PDIP dengan Nasdem. Sejumlah barang-barang pun berserakan dan belum diketahui jumlah kerugian akibat bentrokan. Selain itu, sejumlah warga terluka dan mengalami memar di beberapa bagian tubuh. Menurut laporan, 6 rumah warga rusak dan beberapa orang mengalami luka-luka. Pasca bentrokan, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat langsung mengunjungi korban di Rumah Sakit Putri Bidadari Langkat. Jarod berharap pihak kepolisian mengusut tuntas aktor di balik bentrokan ini. Ia juga mengatakan berbeda pilihan dilindungi oleh undang-undang. Bagaimanapun juga beda pilihan itu dijamin oleh undang-undang. Di sana jadi perbedaan pilihan. Ya, pada tidak puas maka diserang. Mereka yang dianggap ya tidak sejalan dengan tokoh di sana itu diserang. Ini satu perang yang serius. Saudara, Capres Anies Baswedan menyatakan dugaan pelanggaran terbesar bukan di TPS, tetapi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pemungutan suara. Hal ini disampaikan Anies saat mengikuti rapat dengan tim hukum nasional Amin, menyikapi situasi pasca Pilpres 2024. Dalam rapat ini turut hadir Cawapres Muhaimin Iskandar. Maksud kami, Anies menyebut problem terbesar bukan di TPS, tapi kegiatan-kegiatan pra-TPS. Menurut Anies, kegiatan-kegiatan pra-TPS membuat hasil pemilu tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Anies melihat praktik ketidakjujuran di pemilu 2024 mengalami peningkatan kualitas. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar. Pra-TPS. Kalau lihat angka TPS, ya segitu. Isunya adalah apa yang terjadi pra-TPS. Jadi mencoblos itu bisa 3, karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDIP akan mengawal terus penghitungan suara pemilu 2024, mengingat sistem penghitungan KPU banyak yang meragukan. PDIP terus melakukan pencermatan di tengah banyak pihak yang meragukan sistem penghitungan KPU, sehingga pihaknya menegaskan akan terus mengawal suara rakyat. Disinggung soal adanya penghentian proses rekapitulasi, Hasto menyebut pihaknya hari ini tadi sudah berkirim surat kepada KPU. Terkait hasilnya nanti akan disampaikan kembali. Ya, terus kami lakukan pencermatan meskipun sistem perhitungan dari KPU banyak yang meragukan dan dipakai dengan berbagai algoritma tertentu, tetapi kami terus kawal suara rakyat, suara Tuhan. Termasuk kemarin sempat penghentian rekapitulasi itu, Pak? Ya, kami juga berkirim surat hari ini ke KPU, nanti kami sampaikan.
Soal dugaan kecurangan pemilu, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, mempersilahkan siapapun untuk melaporkan kecurangan pemilu, termasuk jika tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud bersatu. Gibran mempersilahkan semua pihak melaporkan dugaan kecurangan pemilu, asal sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurut Gibran, yang terpenting saat ini adalah menjaga iklim sejuk politik Indonesia. Gibran juga menyebut saat ini timnya juga memiliki bukti kecurangan paslon lain. Biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima, Kalau misalnya terbuka di MK, Mas? Ya monggo, kan saya sudah sering bilang, silahkan, jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri, Tuh. Dengan ini tim 0103 bergabung, katanya mencari kekurangan pemilu. Ya monggo, silahkan bergabung. Dari 02 sendiri kemarin juga mengatakan bahwa juga memiliki bukti kecurangan itu, apakah juga nanti akan disampaikan, Pak? Ya, kita juga ada mengantongi beberapa. Sejumlah calon anggota legislatif yang bertarung dalam pemilu 2024 mempermasalahkan jumlah perolehan suara yang berkurang secara bertahap. Padahal angka perolehan dipantau dari situs resmi KPU. Sejumlah suara calon anggota legislatif yang diumumkan melalui situs pemilu2024.kpu.id disebut berkurang hingga ribuan suara. Adanya anomali perolehan suara di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU membuat banyak pihak mempertanyakan data dari KPU. Berkurangnya jumlah suara juga dirasakan caleg PDI Perjuangan Dapil Jakarta 1, Hari Basuki Cahayapurnama. Hari mengaku jumlah suara yang ia peroleh berkurang hingga 3.400 suara. Menurut Hari, secara bertahap. Hari mempertanyakan jika betul ada pengoreksian data, apakah perbaikan juga dilakukan secara bertahap? Berkurang itu sampai sekitar 3.400 suara. Dan ini dilakukan secara bertahap. Jadi pada tanggal 18 Februari jam 9 pagi itu masih 11.251. Seperti yang dikatakan tadi. Tanggal 19 Februari jam 8 pagi itu menjadi 8.431. Tidak berhenti di situ saja. Hari ini tanggal 20 Februari jam 1 sore 13.00 itu suara menjadi 7.866. Jadi ini berkurangnya tuh bisa bertahap gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau ini dikoreksi, sistem koreksinya itu bertahap juga atau bagaimana ini? Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus mengklaim adanya anomali atau perbedaan besar data di sistem informasi rekapitulasi dalam satu dapil. Menurut Betty, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya banyaknya pemegang akun yang tersebar di 800.000 lebih TPS hingga jaringan internet dan telepon seluler petugas KPPS. KPU memastikan seluruh data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Pemilu 2024 tersimpan secara aman di pusat data yang berada di Indonesia. Kenapa angka anomali itu ada? Karena saya KPPS, masnya KPPS, mbaknya KPPS. Ada salah satu dari kita yang tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya, maka data kita nggak akan kompatibel dalam satu dapil. Oleh karenanya sistem menemukan ini nggak kompatibel, silahkan diperbaiki. Oleh siapa? SOP-nya diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota untuk presiden dan wakil presiden, dan juga demikian juga untuk tadi DPR dan DPRD, DPD diperbaiki oleh KPU. Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 atau Sirekap merupakan alat bantu yang disiapkan KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara TPS. Meski demikian, hasil resmi penghitungan suara berasal dari penghitungan berjenjang yang dilakukan mulai dari TPS, PPK, sampai KPU. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, aksi pencurian lampu taman yang terletak di Jalan Inspeksi Kalisunter Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dipergoki warga. Selengkapnya kami hadirkan informasinya usai jeda di Kompas Malam. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Kompas Update kembali hadir untuk Anda. Saya Valentina Sitorus. Saudara, warga di Desa Mundu Pesisir, Cirebon, Jawa Barat dikagetkan dengan penemuan jasad di bibir pantai. Penemuan jasad awalnya dilaporkan oleh petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang survei untuk lokasi dok kapal. Jasad laki-laki tak dikenal itu pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati untuk diotopsi. Terlungkup di Mundu Pesisir. Nah, ini belum sempat bersama warga dengan Pak Bu juga. Demikian Kompas Update. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat,
bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, lampu taman yang terletak di Jalan Inspeksi Kalisunter, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dicuri. Aksi pencurian sempat dipergoki warga. Siapa itu, Mak? Ini adalah video amatir yang direkam warga saat melihat pencuri mengangkat tiang lampu taman di kawasan Kelapa Gading Barat. Warga mencoba meneriaki pencuri dari seberang sungai, namun pelaku tetap nekat membawa tiang lampu menggunakan motor. Warga mengaku aksi pencurian tiang lampu kerap dilakukan dan biasanya terjadi pada malam hari. Awalnya tuh dia datang sendirian, duduk-duduk di taman seperti biasa tuh. Nah, duduk-duduk tapi dia sembari ngergajiin lampu taman itu. Nah, pas mungkin ada susah kali ya sama dia buat dirinya, akhirnya digoyang-goyangin. Nah, karena di sini dia udah ngegoyangin tiang itu, di sini udah pada teriak-teriak maling, dia manggil temennya naik motor. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Camat Pademangan melakukan mediasi terkait sejumlah PPSU yang melakukan mogok kerja karena sakit hati akibat ucapan Lurah Ancol kepada PPSU. Saat ini, pihak Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sudah memanggil pihak PPSU yang melakukan aksi mogok untuk dilakukan mediasi. Dari hasil pertemuan, Camat Pademangan menilai adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antara lurah dengan petugas PPSU. Camat berharap agar petugas PPSU dapat kembali bekerja seperti biasa. Selanjutnya, Camat Pademangan akan memanggil Lurah Ancol untuk mendengar keterangannya terkait PPSU yang mogok kerja. Lurah, nanti akan kita bina lagi seperti apa ke depan. Yang jelas, saya akan manggil Lurah, nanti akan saya konfrontir pernyataan-pernyataan dari PPSU yang di luar benar apa enggak. Terlepas itu benar atau tidak, yang jelas saya harus memberikan pemahaman kepada lurah maupun kepada PPSU dari Lurah Ancol. Yang juga menjadi sorotan, sempat diduga pelesiran tersangka kasus korupsi perizinan tambang yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, kini sudah kembali di Lapas Sukamiskin. Pihak Lapas mengklaim kepergian Mardani sudah seizin Kanwil Kemenkumham Jabar untuk keperluan persidangan. Selasa dini hari, Mardani Maming tiba di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kalapas membenarkan mantan Bupati Tanah Bumbu ini berada di Banjarmasin. Namun ia membantah tudingan Mardani pelesiran. Menurut Kalapas, Mardani diizinkan keluar lapas untuk keperluan persidangan peninjauan kembali terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sebagai tahanan kasus korupsi perizinan tambang, Mardani disebut-sebut mendapat izin untuk pergi dari lapas pada Minggu malam dan Selasa dini hari sudah kembali ke lapas. Kami dalam menghadirkan yang bersangkutan juga meminta izin ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan telah diizinkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pada saat pelaksanaan ada pengawalan secara ketat dari petugas lapas dan juga pihak kepolisian.
Presiden Joko Widodo menjawab isu reshuffle kabinet. Presiden menyebut akan ada pengumuman pada Rabu besok pukul 10 pagi. Menjawab pertanyaan soal akan melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Presiden Joko Widodo berkata, tunggu saja besok jam 10. Ketika ditanya wartawan soal isu reshuffle menteri, Jokowi hanya menjawab singkat terkait penggunaan hak prerogatifnya akan diketahui oleh publik pada esok hari pukul 10 pagi. Besok ditunggu saja jam 10. Siapa aja Pak? Apa benar Pak Hadi yang akan dijadikan Menko Polhukam Pak? Apa? Apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menko Polhukam? Besok dilihat jam 10. Siapa saja Pak undangannya Pak? Siapa yang akan direshuffle Pak? Besok dilihat saja jam 10. Pak Islam beredar Pak Ahy juga jadi Menteri ATR Pak. Apakah benar itu Pak? Besok ditunggu saja. Kita beralih ke informasi mengenai harga beras di sejumlah daerah yang naik, saudara. Salah satunya terpantau di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Harga beras lokal yang sebelumnya berkisar Rp13.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli di Pasar Baru, Kota Bekasi mengeluhkan harga beras yang terus melonjak selama seminggu ini. Tidak hanya beras lokal, harga beras premium termurah saat ini mencapai Rp16.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium tertinggi mencapai Rp19.300 per kilogram. Harga tersebut naik cukup tinggi dari sebelumnya Rp15.000 dan Rp16.000. Ya, semenjak inilah mau pemilu kayaknya ya. Mau pemilu udah naik? Iya, udah naik. Tapi susah nggak berasnya dicari? Susah sih enggak, namanya ada duit mah nggak susah lah. Cuma harganya aja tinggi? Harganya tinggi. Ibu keberatan nggak sih Bu dengan harga beras sekarang? Ya keberatan lah, kalau kayak yang kalau kayak kita mau mending lah gitulah. Mendingnya sekitar 2 liter masih bisa. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, saudara, pasar murah yang digelar oleh pemerintah kota diserbu warga. Mereka rela berdesakan sejak pagi demi mendapatkan paket sembako murah berisi beras 5 kg, minyak goreng, gula, serta bawang merah dan bawang putih. Antrean di lapangan Merjosari, Kota Malang didominasi para ibu rumah tangga. Pasar murah digelar demi meringankan beban warga di tengah kenaikan harga pangan yang terjadi. Harga beras naik, rakyat mulai menjerit. Di sejumlah daerah, antrean panjang warga untuk mendapat beras murah dari pemerintah mengular. Tak jarang yang berubah jadi kericuhan. Lonjakan harga beras yang terjadi di semua daerah di Indonesia ini diklaim Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai dampak dari fenomena El Nino. Zulhas menyebut masa panen raya mundur sehingga membuat harga beras di pasaran naik. Mendak menyebut lonjakan harga beras terjadi di semua daerah di Indonesia. Karena beras lokal yang diminta itu produksinya turun. Ya, diperkirakan Januari, Maret dibanding tahun lalu itu 2 juta lebih bedanya. Artinya bukan turun, pindah musim. Ya, yang harusnya Januari, Maret, ini mungkin Maret, Mei pindah. Sehingga barangnya langka, barangnya sulit, maka harganya naik. Mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga beras, pemerintah mengaku telah membanjiri pasar dengan stok beras Bulog yang bersubsidi. Di Jember, Jawa Timur, Bulog menggelontorkan 9.200 ton beras program stabilisasi pasokan harga pangan SPHP seharga Rp54.000 per 5 kg dan beras premium seharga Rp69.500 per 5 kg. Ke seluruh pasar, baik itu bisa bekerja sama dengan Bumdesma, ya kan, selaku distributor atau reseller maupun dengan retail modern. Dan saat ini masyarakat tidak perlu khawatir bahwa beras SPHP ini sudah tersebar di seluruh retail modern yang ada di Kabupaten Jember. 3.000 ton di bulan Januari, ya kan. Untuk Februari ini kita telah melakukan penggelontoran beras SPHP sebanyak 6.000
200 ton. Kenaikan harga beras tak bisa disikapi main-main. Jika terus meroket, akan berpengaruh ke bahan pokok lain. Kondisi ini jelas menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga solusi jitu dari pemerintah harus segera dieksekusi. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi masih menyelidiki ledakan yang terjadi di rumah Ketua KPPS yang diduga berasal dari bom buatan. Usai jeda, informasi selengkapnya di Kompas Malam. Enagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli dengan motor listrik Polytron Fox Air. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, rumah Ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur diteror orang tak dikenal. Pelaku melempar bahan peledak ke rumah Ketua KPPS hingga rusak berat. Tampak kondisi rumah Kusairi, Ketua KPPS TPS 6 Desa Nyala Budaya Pamekasan, porak-poranda akibat ledakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Peristiwa teror tersebut terjadi pada Senin dini hari saat pemilik rumah sedang tidur. Pemilik rumah mendengar jendela kamarnya pecah, namun saat hendak dilihat, pelaku sudah melarikan diri. Saya sendiri itu suara ledakannya saya tidak mendengar karena posisi saya sedang lelap. Di mana? Di kamar. Oh, ya, kamar sebelah yang pecah itu. Di rumah depan berarti? Iya, di rumah depan. Ada, cuma sama istri saya katanya pindah jam 2. Kejadiannya itu jam 3. Sementara tim Lafor Polda Jawa Timur telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku, menyelidiki motif dan jenis bahan ledakan yang digunakan pelaku. Ini masih proses penyelidikan Mas ya, masih kita dalami. Jadi apa penyebabnya, ya, bom jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Seorang ketua kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS di Ogan, Komering Ulu, Timur Sumatera Selatan meninggal dunia. Sebelum meninggal, ketua KPPS sempat dirawat usai mengawal pemilu di TPS. Ketua KPPS Suryadi dirawat di rumah sakit usai mencoblos dan mengawal TPS karena kondisi kesehatannya menurun. Menurut keterangan pihak keluarga, selain kelelahan, Suryadi memiliki riwayat penyakit lever dari keterangan medis setempat. Sementara satu anggota KPPS di Kelurahan Lariang Banggi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar juga meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Fahrian Syah yang terdaftar sebagai anggota KPPS di Kecamatan Makassar sempat bertugas di TPS 12 Lariang Banggi. Pria berusia 26 tahun ini sempat didiagnosis demam oleh tim dokter puskesmas. Namun ia merasa sehat dan melanjutkan pekerjaan sebagai petugas KPPS. Tak lama kemudian, almarhum dibawa untuk diberi perawatan medis di Rumah Sakit Haji Kota Makassar hingga tim dokter menyatakan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan mendata jumlah petugas penyelenggara pemilu 2024 yang meninggal dunia sebanyak 84 orang, saudara. Hal ini terhitung sejak 14 hingga 18 Februari 2024. Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari menyebut penyelenggara yang meninggal dunia merupakan anggota PPK tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan desa, anggota KPPS di TPS hingga Linmas. 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 jam 23.59 dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang. Sebuah truk pengangkut sampah terguling hingga muatannya berserakan di jalan di Klaten, Jawa Tengah, saudara. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Enagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Energi kehidupan
Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan. Ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebuah truk pengangkut sampah mengalami kecelakaan tunggal lalu terguling hingga muatannya berserakan memenuhi bahu jalan di Klaten, Jawa Tengah. Truk yang terguling ini diduga mengalami remblong saat melewati jalan menikung. Akibat truk yang terguling di sebagian jalan raya membuat muatan sampah berserakan memenuhi bahu jalan. Lalu lintas pun menjadi terhambat. Truk dapat dipindahkan dengan krain milik PLN, sementara muatan sampah yang berserakan dikumpulkan untuk diangkut kembali menuju TPA Troketon Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Dia sudah langsung guling. Itu. Krunya apa nih? Sopir atau kereta? Kayaknya sopir satu, terus awaknya 2 ya yang. Tapi nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Saudara, demikianlah informasi di Kompas Malam. Saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh
Seringkali bisnya kadang-kadang terlambat ya karena macet. Pemerintah statementnya adalah mendorong orang menggunakan transportasi publik. Tapi di lain sisi tidak ada kebijakan untuk mendorong orang menggunakan transportasi publik. Transportasi massal adalah satu keharusan Indonesia, termasuk agak terlambat mengadakannya. Berkas Kompas, Selasa 20 Februari, pukul 11 malam, di Kompas TV. Kita dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang. Itu masalah betul. Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. 9 dari 18 parpol diprediksi lolos ke Senayan. Siapa yang berani jadi oposisi? Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kembali terulang di pemilu 2024. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. Sementara itu, KPU pun mengakui ada sejumlah ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum masih berlangsung. Namun pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran bersama para relawan dan pendukungnya seolah telah merayakan kemenangan pemilu satu putaran. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Selebrasi Prabowo Gibran pun direspons Capres-Cawapres lain. Sama dengan pemilu yang lalu, belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada, waspadalah. Karena pada dasarnya proses ini masih panjang. Yang jelas pimpinan partai kesini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Baru itu aja. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang satu putaran. Tanggapannya gimana, Mas? Oh ya, kita belum. Sementara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimulai 15 Februari lalu akan diumumkan 20 Maret 2024 mendatang. Mahkamah Konstitusi pun membuka pengajuan keberatan atas hasil rekapitulasi suara pemilu presiden yang dibuka selama 3 hari usai KPU mengumumkan hasil resmi pemilu. Di tengah penantian hasil hitung manual KPU, aksi protes atas dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus mencuat. Sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar unjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu. Tak hanya di Bawaslu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum. Datang ke Bawaslu ini untuk menyampaikan aspirasi ya terkait pemilu 2024 ya, yang kita semua melihat banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kecurangan. Harapan kami ada di Bawaslu. Jadi Bawaslu harus bisa gagah. Tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak jenderal. Kalau punya pelanggaran terhadap pemilu, tindak dong. Sementara itu, Timnas Pemenangan Anies Muhaimin dan TPN Ganjar Mahfud disebut-sebut sudah berkomunikasi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa mengklaim telah berkomunikasi dengan tim Amin. Komunikasi informal sudah, dan dari tim hukum pun sudah melakukan komunikasi walaupun informal. Hanya 01 saja Pak Andika? Ya, sejauh ini. Signifikan kecurangannya Pak? Ya, makanya kita kan sedang memperdalam, Mas. Kita ingin memastikan bukti-bukti yang kami dapat ini kuat.
Juru bicara Timnas Anies Muhaimin pun membenarkan ada upaya mengusut kecurangan di pemilu 2024 bersama TPN Ganjar Mahfud. 01 dan 03 bekerja sama sudah dari kemarin. Jaga agar pemilu jurdil. Sekarang akan berlanjut sampai pemilu bersih. Kerjasama tidak cuma 01, 03. Semua masyarakat sipil wajib menjaga pemilu jurdil. Di tengah tudingan kecurangan, ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU memunculkan keraguan publik. Kekeliruan penginputan di lapangan diakui KPU terjadi akibat akun digunakan banyak petugas KPPS. Masih juga banyak kekeliruan secara teknis penginputan di lapangan karena Sirekap ini digunakan di 1,6 juta akun KPPS kita seluruh Indonesia tentu, namun terlihat di sistem sendiri karena secara terbuka, akuntabel bisa dilihat tidak hanya berupa pie chart, diagram lingkaran, tapi juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan image C1 planonya. Di lapangan, petugas menemukan kejanggalan dalam aplikasi Sirekap yang mencatat perbedaan suara yang sangat signifikan dengan hasil C1 plano yang tertulis. Di TPS 026 Kembangan Jakarta Barat contohnya, suara yang tercatat untuk salah satu paslon melonjak drastis dari 80 suara menjadi 720 suara di dalam aplikasi Sirekap. Suara untuk paslon nomor 2 itu 720, sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Jadi cuma hanya 80 suara? Iya, betul. Sedangkan di Sirekap yang terbaca adalah 720 suara. Calon Presiden Anies Baswedan pun meminta KPU serius menangani laporan dan dugaan kecurangan di pemilu. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka mempersilahkan siapapun yang punya bukti kecurangan untuk mengusut lewat prosedur yang berlaku. Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Sementara Cawapres Mahfud MD mengaku akan tetap memperjuangkan demokrasi lewat jalur hukum meski hasil pemilu tak membawanya ke kursi eksekutif. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Merespons tudingan kecurangan di pemilu 2024, Presiden Jokowi menilai pengawasan berlapis untuk pemilu telah menyulitkan upaya curang. Namun Jokowi mengimbau pihak yang punya bukti kecurangan di pemilu untuk melapor. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan, larangan Presiden Joko Widodo agar tidak ada yang berteriak soal kecurangan pemilu adalah sebuah masalah.
Ferry menilai pernyataan Presiden sebagai upaya menyederhanakan dugaan kecurangan yang terjadi. Presiden menyampaikan bahwa jangan teriak-teriak curang. Daftarkan saja ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi, kurang lebih gitu ya. Kita dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang. Itu masalah bagi saya. Nah, bagi saya pernyataan-pernyataan Presiden itu menunjukkan tidak berkembangnya Presiden dalam berbagai hal. Kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program, tapi karena dia melanggar konstitusi. Itu dasarnya tuh. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Tersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat, sukun king size new. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas.
Pertarungan partai politik berebut kursi parlemen berlangsung sengit. Hasil real count sementara KPU menunjukkan 9 parpol mencapai ambang batas parlemen 4% dan akan melenggang ke Senayan. Di tengah sinyal rekonsiliasi partai politik yang mulai terlihat, pengamat politik Rocky Gerung justru ragu jika sejumlah parpol seperti PDIP dan Nasdem berani jadi oposisi. Pertarungan partai politik berebut kursi parlemen berlangsung sengit. Dari hasil real count KPU, 9 parpol mencapai ambang batas parlemen 4%, artinya berpeluang lolos ke Senayan. Data suara yang masuk ke KPU per 19 Februari 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat sebesar 56,97% dari 469.006 TPS. PDI Perjuangan masih memimpin perolehan suara terbanyak, disusul Partai Golkar dan Gerindra. Sementara sejumlah partai baru pada pemilu 2024 masih sulit menembus ambang batas parlemen. Di antaranya Partai Buruh, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia yang ramai digaungkan diprediksi belum lolos ke Senayan. Situasi bertolak belakang justru terjadi pada PDIP. Meski PDIP unggul dalam pertarungan pemilu legislatif, namun hasil perolehan suara sementara Ganjar Mahfud, capres-cawapres yang diusungnya, jauh di bawah pasangan Prabowo Gibran yang diusung Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Akankah PDIP mengambil langkah oposisi? Kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Capres Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang unggul penghitungan suara sementara pun berjanji akan merangkul lawan politiknya. Bila mana insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Meski perolehan suara sementara pasangan Anies Muhaimin berada di bawah suara pasangan Prabowo Gibran, namun ketiga partai pengusung koalisi perubahan berdampak elektoral cukup tinggi. Apakah ini yang jadi alasan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh 18 Februari lalu? Menurut Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, kehadiran Surya Paloh di istana penuhi undangan makan malam Presiden Jokowi. Namun, hal ini dibantah istana. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana menyebut Surya Paloh lah yang memohon menghadap Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi Presiden Jokowi blak-blakan, Jokowi mengatakan isi pertemuan hasilkan manfaat positif bagi perpolitikan negara. Pertemuan politik biasa. Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa. Nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Sinyal rekonsiliasi parpol mulai terlihat. Pengamat politik Rocky Gerung justru ragu jika sejumlah parpol seperti PDIP dan Nasdem berani jadi oposisi. Kita lihat sosiologi dari Nasdem misalnya tuh, bisa nggak Nasdem secara total mau beroposisi karena dia kalah tuh? Di belakang Nasdem ada Kapital, di belakang Kapital ada konco-konco. Jadi agak susah sebetulnya. PDIP apalagi itu kan. Jadi kalau kita bilang PDIP beroposisi pada Jokowi, bagaimana mungkin itu kan? Orang akan anggap, yuk Anda kan dulu sama aja kelakuannya.
Kan yang kita sebut oposisi harus berbeda secara ideologi, tetapi mesti ada poin diberitahu oleh PDIP. Kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program, tapi karena dia melanggar konstitusi. Itu dasarnya tuh. Bursa legislatif menarik ditelisik. Tak hanya caleg petahana, sejumlah selebritas turut bersaing dalam perolehan suara sementara. Musisi Ahmad Dhani salah satunya. Berdasarkan data sementara hasil hitung suara KPU, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 ini meraih suara cukup tinggi, bersaing ketat dengan caleg petahana Bambang Haryo Soekartono. Selebritas Uya Kuya, caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 meraup suara tertinggi dari Partai Amanat Nasional. Sementara sang istri Astrid Kuya, caleg DPRD DKI Jakarta, meraih suara tinggi di Dapil 7. Selebritas lain yang ikut berlaga di bursa caleg, pesinetron Nafa Urbah. Caleg DPR RI Partai Nasdem untuk Dapil Jawa Tengah 6 ini meraih suara tinggi. Jadi ini adalah suatu opportunity juga, tapi ini juga suatu beban yang aku juga mempunyai tanggung jawab besar ke depannya, dan bagaimana supaya bisa mewujudkan semua aspirasi dari masyarakat ke depannya. Pengamat politik Indo-Strategik Ahmad Khairul Umam menyebut selebritas punya kekuatan tersendiri mendulang suara elektoral. Rumus dari elektabilitas tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan ketersukaan atau likability, dan kemudian kalau misal digarap secara optimal dengan sosialisasi, dengan door-to-door canvassing, maka kemudian bisa berubah menjadi electability atau keterpilihan. Nah, di dalam konteks ini diakui atau tidak, kawan-kawan artis tentu memiliki luxury yang jauh berbeda dibanding dengan caleg-caleg konvensional pada umumnya. Ya, pesen kalau misalnya ada orang KPPS minta tanda tangan, suruh datang ke sini aja. Memang merasa mungkin kayaknya udah nggak kuat dia, Bang. S is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG SA. Love yourself. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. S is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG SA. Love yourself. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum MyFit. Formula MyFit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum MyFit. Dari Lapi. Inilah kualitas merah yang semakin mewah.
Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Halo Wuling. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS kembali terulang. Sejumlah petugas KPPS di beberapa daerah meninggal akibat kelelahan, sakit, hingga kecelakaan saat membawa logistik pemilu. Senin malam, tidak ketahui bila mau ke pulau seperti ini, Tragedi gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS kembali terulang. Sejumlah petugas KPPS di sejumlah daerah meninggal akibat kelelahan, sakit, hingga kecelakaan saat membawa logistik pemilu. Derai tangis mengiringi kepergian Ahmad Julfi, petugas KPPS di Kebon Kacang, Jakarta Pusat yang meninggal akibat kecelakaan tunggal. Korban diduga kelelahan dan mengantuk saat berkendara mengantar kotak suara. Itu kecelakaannya tunggal katanya. Dan katanya sih dari si korban yang satu ini, si Panwasnya ini yang mengalami patah tangannya. Katanya si almarhum ini nabrak tiang dan kena trotoar. Jadi ada luka di dada. Di Jakarta Utara, Ketua KPPS Rawabinangun, Rawabadak Koja meninggal dunia saat hari pemungutan suara. Korban diduga kelelahan dan dalam kondisi sakit. Tanggal 14 itu dia sudah mengeluh ke istrinya, ke kakaknya, kakak iparnya pun ngeluh, Bang. Bahwa katanya, siapa sih yang bisa ngegantiin saya? Katanya, kayak saya lemes amat sih badan saya. Begitu, ke istrinya pesen, kalau misalnya ada orang KPPS minta tanda tangan, suruh datang ke sini aja. Memang merasa mungkin kayaknya udah nggak kuat dia, Bang. Petugas KPPS meninggal dunia juga terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Seorang pengawas TPS meninggal dunia usai mengawasi proses penghitungan suara di TPS 13 Desa Cikesal. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan akibat muntah darah. Di Jawa Tengah, Ketua KPPS Desa Salakan Boyolali, Didik Wahyudi, juga diduga meninggal akibat kelelahan usai bertugas. Namun, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Salakan, Parwadi menyebut usai bertugas korban istirahat di rumah dan mengaku sehat. Pasca kegiatan itu beliau istirahat di rumah hari Kamisnya, tetap istirahat di rumah. Dari pihak keluarga ingin memeriksakan ke rumah sakit, tapi dari beliau sendiri menyatakan sudah sehat. Beban kerja menyita waktu hingga dini hari diduga jadi penyebab kematian petugas KPPS. Perlu evaluasi KPU agar pemilu berjalan lebih baik. KPU pastikan akan berikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas. Pemberian santunan kecelakaan kerja meninggal dunia bagi penyelenggara pemilu diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 dan nomor 59 tahun 2023. Berdasarkan
surat dari Kementerian Keuangan yang terbit di tahun 2022 ya, pada waktu itu bulan Agustus, itu dijelaskan apabila ada badan ad hoc wafat ya, itu akan diberikan tunjangan sebesar 36 juta dan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Kementerian Kesehatan mencatat per 18 Februari 2024, 84 petugas pemilu meninggal dunia. Terdiri dari 42 orang anggota KPPS, 24 petugas perlindungan masyarakat atau Linmas, 1 anggota panitia pemilihan kecamatan, 4 petugas panitia pemungutan suara, dan 13 petugas Bawaslu. Di sisi lain, KPU jadwalkan pemilihan ulang di lebih dari 900 TPS di seluruh Indonesia karena faktor bencana alam, keamanan, dan surat suara tertukar. Di Demak misalnya, akibat banjir, KPU akan gelar pemilihan susulan di 114 TPS pada 24 Februari mendatang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Undang-undang turut mengamanatkan pemungutan suara ulang dilakukan maksimal 10 hari setelah hari pemungutan awal dan hanya dapat dilakukan 1 kali. Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Nitya Anissa. Kebakaran terjadi di gudang bahan bakar di kota Gazi, Lebanon setelah dihantam jet Israel sehari sebelumnya. Petugas pemadam berusaha memadamkan api akibat serangan Israel. Juru bicara militer Israel menyatakan serangan hari Senin itu menargetkan gudang senjata milik Hizbullah. Serangan yang melukai 14 orang merupakan salah satu serangan terbesar di Lebanon sejak bentrokan antara militer Israel dengan kelompok militan Hizbullah dimulai setelah perang Israel-Hamas 7 Oktober. Demikianlah informasi di Kompas Update. Saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Seringkali bisnya kadang-kadang terlambat ya karena macet. Pemerintah statementnya adalah mendorong orang menggunakan transportasi publik. Tapi di lain sisi tidak ada kebijakan untuk mendorong orang menggunakan transportasi publik. Transportasi massal adalah satu keharusan Indonesia termasuk agak terlambat mengadakannya. Berkas Kompas, Selasa 20 Februari, pukul 11 malam di Kompas TV. Masa depan otomotif Indonesia adalah mobil listrik. Benarkah? Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. 5 tahun lalu, persaingan otomotif adalah fitur. Makin banyak fitur, makin mahal, makin prestis. Padahal bahan bakarnya sama aja, yaitu bensin. Tapi lihat di IMS sekarang, hampir semua mobil memamerkan mobil listriknya.
Ada yang udah siap jualan, ada juga yang masih prototype. Makin jauh daya jelajah baterai, makin mahal. Selamat datang di era baru otomotif. Produsen makin bergairah memasarkan mobil listrik di Indonesia. Data Gaikindo bilang, jenis hybrid memang masih mendominasi. Dari total 51.831 unit mobil listrik yang terjual tahun lalu, mobil jenis hybrid menguasai 77%-nya. Jenis listrik murni di 22,97% dan plug-in hybrid hanya 0,18%. Tapi benarkah otomotif ini sedang bergairah? Kita lepas dulu dari mobil listrik, tapi kita lihat dari keseluruhan jenis mobil. Yang didamba penjual tak terwujud di lapangan. Sepanjang tahun lalu, wholesale alias penjualan dari pabrik ke dealer hanya 1,04 juta unit, alias turun 4%. Target tak mulus juga terjadi di penjualan dealer ke konsumen, atau yang biasa kita sebut dengan retail. Angkanya turun lebih tajam, 1,5% ke 998.000 unit saja. Salah satu menteri yang paling getol menyuarakan soal mobil listrik adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Opung punya target akan ada 2 juta kendaraan listrik yang siap mengaspal hingga tahun 2030. Hyundai dan Wuling kami simpulkan yang menguasai jalanan soal kendaraan listrik. Nggak cuma di Jakarta aja, coba Anda keluar Jakarta deh. Dua merek ini udah ramai banget jalan daerah lain. Tapi dominasi mereka berdua kayaknya bakal terusik nih guys. VinFast, Chery, dan BYD udah siap tempur buat balapan jualan mobil listrik. Salah satunya dari Vietnam loh guys. Vietnam. Survive nggak tuh kira-kira merek ini melawan raja mobil listrik? Anyway, akhir kata seperti biasa, benak saya udah berisik banyak tanya. Sekarang tuh waktu yang tepat bukan buat kita beli mobil listrik. Terus kalau saya udah beli nih, daya jelajah gimana? Kalau bensin kan enak ya, udah tipis kita tinggal mampir SPBU, nggak sampai 5 menit bisa cus jalan. Terus SPKLU-nya gimana? Cukup nggak? Fast charging nggak nih baterainya? Yang menarik, langit auto biru nggak nih kalau kendaraan listrik udah banyak? FYI aja nih, kalau di Jepang, jumlah kendaraan listrik itu nggak seramai Indonesia, tapi langit bisa biru. Di Arab Saudi juga sama, negara kaya tetapi langit juga biru, meski minim kendaraan listrik. Ini sih saya usul aja nanya ya. Belum lagi pengolahan limbah baterainya. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Hiriadi untuk Business Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Industri otomotif 2023 menghadapi tantangan seperti yang tadi rekan saya katakan, terlihat dari penjualan yang tidak mencapai target. Lalu bagaimana kondisi 2024? Akankah membaik seperti tahun lalu, di mana mobil listrik menopang penjualan mobil secara keseluruhan? Bagaimana prospek mobil listrik yang masih mendapat insentif? Apakah penjualannya juga akan tinggi seperti tahun lalu? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kita ada Mas Budi Nur Mukmin, Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kabar saya baik, semoga Mas Budi juga baik-baik saja. Saya juga menyapa Pak Daswar Marpaung, Presiden Direktur Diandra Promosindo. Selamat malam Pak Daswar. Selamat malam Mbak Sister, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak. Ya, ini kalau saya lihat narasumber saya tampaknya riang gembira karena tampaknya tahun ini ada harapan baik begitu. Sebelum saya ngobrol ke Mas Budi, saya coba ke Pak Daswar dulu. Bagaimana animo masyarakat ke pameran saat ini? Apakah memang lebih ramai, lebih semangat, terlihat juga bahwa ekspektasi penjualan mobil bakal lebih kencang tahun ini, dan bagaimana juga dengan mobil listrik? Silakan. Iya, selamat sore Mbak Sister, Mas Sister. Jadi kalau dari perkembangan per hari ini masuk hari ke-6 penyelenggaraan IMS 2024 ini, jumlah pengunjung itu jauh bertambah dibandingkan tahun lalu, mungkin sekitar 20% yang kita lihat. Mungkin secara kasat mata teman-teman semuanya termasuk Pak Budi di sini bisa lihat animo masyarakat di hari Sabtu dan Minggu itu kelihatan sangat penuh. Kita dari penyelenggara melihat secara keseluruhan ekosistem di industri otomotif, tidak hanya dari segi industrinya tapi dari segi entertainment, komunitas dan sebagainya. Itu kita menyajikan panggung buat mereka semua. Kalau bisa kita ajak semua pemain otomotif, penggiat otomotif, kami hadirkan semuanya, bahkan drifting, walk, acara kita tahun ini, dan kelihatannya animonya cukup besar. Dan ini juga
positif correlation-nya gitu dari komunitas maupun dari industri. Kalau kita lihat juga berdasarkan laporan dari teman-teman dari industri, termasuk Pak Budi juga kelihatannya senyum-senyum tadi sampaikan oleh Mas Sister, happy dengan hasil penjualan. Kalau mereka happy, kami juga happy, Mbak Sister. Jadi memang tugas kami untuk membawa animo masyarakat kepada pameran tahun ini. Jadi kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup happy. Dan tidak hanya itu, jadi penggiat otomotif kita sajikan acara-acara yang sangat menarik, jadi Infinite Show, acara-acara otomotif di dalam ini sepanjang hari. Jadi kita punya rundown dari jam 10 sampai jam 9 malam itu penuh dengan banyaknya orang yang datang. Dan kami pikir biasanya hari Senin, hari Selasa itu agak sedikit sepi, tapi kelihatannya animo masyarakat tidak turun, tetap ramai hari Senin, Selasa. Jadi demikian kalau yang kita lihat dari secara data pengunjung. Namun dari data-data SPK kami belum dapat datanya sekian, cuma hanya bertanya dari 1 peserta, 2 peserta, dan dari mukanya aja senyum-senyum gitu, jadi kita merasa everybody happy. Everybody happy. Dan kalau dilihat tadi semakin banyak pengunjung yang hadir di IIMS, artinya semakin banyak juga pengunjung yang siap belanja begitu ya, Pak Daswar. Tapi kalau memang belum tercatat jumlah SPK, mungkin bisa dijabarkan berapa target transaksi tahun ini dibandingkan tahun lalu naik berapa? Di tahun setelah pemilu ini apakah masih optimis bahwa akan ada pembukuan penjualan yang cukup besar? Memang dari awal akhir dari penyelenggaraan tahun lalu itu kami memang agak sedikit khawatir dengan jadwal yang kita akan selenggarakan di tahun ini, karena kaitannya tanggal acara kita itu 1 hari setelah pemilu gitu, tanggal 15 Februari. Jadi ada kekhawatiran dari segi kami apakah pemilu akan berhasil dengan baik. Dan ternyata keberuntungan ada di pihak kita, semua penyelenggaraan pemilu sangat baik, dan kemudian opening ceremony juga dibuka oleh Bapak Presiden bersama Kabinet Indonesia Maju, sehingga itu membawa semangat kepada industri otomotif dan tiba-tiba hasilnya membaik. Jadi ini di luar ekspektasi kami gitu, dari secara keseluruhan. Jadi target kita yang kita canangkan tahun ini kan 5,3 triliun, naik 0,1 triliun dibanding tahun lalu. Karena itu kan konservatif kita. Tapi kami dengan kalau hasil 6 hari ini, kami yakin target kami bisa terlampaui 5,3 triliun. Saya belum bisa menghitung, mungkin sampai akhir minggu ini, Jumat dan Sabtu bisa kelihatan angka yang sebenarnya gitu, nanti akan kita capai gitu, Mbak. Yes. Baik, semoga itu tercapai karena ini juga akan menandakan, membuktikan begitu ya, apakah kelas menengah atas daya belinya masih normal, atau mungkin kemarin pelit, sekarang saatnya untuk belanja, nggak apa-apa karena tidak lagi khawatir begitu. Saya ke Mas Budi tadi dibilang gitu sama Pak Daswar, ini banyak nih ya PM yang senyum-senyum begitu ya. Apakah Hyundai juga demikian? Mungkin bisa disampaikan pameran itu sejauh apa dapat mendongkrak penjualan? Mungkin bisa disampaikan tren dari Januari ke Februari penjualan mobil dari Hyundai. Silakan. Oke, selamat malam Mbak. Ya. Saya rasa pameran sangat berdampak positif ya, karena kemarin di bulan Januari memang market cenderung agak melambat. Ya. Satu faktornya saya rasa juga customer menunggu motor show nih ya. Jadi customer ingin tahu di motor show mereka dapat benefit apa, ada program apa gitu. Jadi saya rasa perlambatan di bulan Januari cukup masuk akal. Memang ada banyak faktor ya, selain masyarakat menunggu motor show, salah satunya juga mereka mungkin wait and see pemilu hasilnya seperti apa. Dan ada faktor lain yang harus diakui bahwa suku bunga kan masih tinggi ya, masih tinggi gitu. Jadi itu yang menyebabkan memang harus diakui Januari agak melambat. Tapi saya rasa salah satu faktor yang besar adalah customer menunggu motor show. Nah, motor show ini saya rasa menjadi momentum untuk menaikkan market di bulan Februari. Termasuk nunggu insentif juga nggak Mas kira-kira? Kan mobil listrik diperpanjang lagi tuh insentif.
Ya, alhamdulillah hari ini diumumkan ya. Alhamdulillah hari ini diumumkan dan insentif untuk mobil listrik tetap dilanjutkan. Kami berterima kasih sekali kepada pemerintah. Dan ini juga saya rasa akan menjadi momentum yang bagus ya, karena sejujurnya memang di bulan Januari orang yang ingin beli mobil listrik jadi maju mundur nih. Beli nggak dapat insentif atau enggak. Tapi alhamdulillah hari ini diumumkan dan ini harusnya bisa menjadi momentum customer yang ingin beli mobil listrik akhirnya dapat bernafas lega dan akhirnya mungkin bisa memutuskan membeli mobil listrik di ajang IMS. Jadi saya rasa IMS efeknya akan sangat positif membantu market di Februari. Saya jadi kepo Mas, berapa SPK yang sudah diperoleh? SPK so far so good. So far so good-nya berapa tuh? Lebih bagus dari tahun lalu ya. Lebih bagus dari tahun lalu? Ya sama yang Pak Daswar memberitahu bahwa kita rasa-rasanya tahun ini harus lebih optimis ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan angka di kita sebenarnya mungkin nggak cuma dilihat dari angka. Jadi kalau para pengunjung melihat di Hyundai ya, booth Hyundai, dealing room-nya tuh selalu penuh. Tempat duduknya tuh susah gitu. Orang kayaknya mau SPK gitu kayaknya harus antri gitu. Jadi saya rasa ini secara kasat mata juga pada suratnya juga mention kan rame banget gitu. Jadi ini sesuatu yang saya rasa positif. Angkanya saya belum bisa melihat secara detail tapi sekilas saya lihat lebih bagus dari tahun lalu. So alhamdulillah ya. Apa yang paling laris Mas? Varian yang paling laris yang masih rame, Ioniq 5 masih rame, kemudian Stargazer dan Creta juga masih rame ya. Jadi itu 3 produk andalan kita sih. Dan yang pasti Ioniq 5 kan leaders di itu ya, mobil listrik. Minatnya juga masih banyak gitu. Jadi ini sesuatu yang mesti kita syukuri. Target penjualan bulan ini berapa Mas? Mungkin termasuk hasil pameran IMS? Target penjualan kita masih wait and see karena again Februari ini meskipun ada IMS ada satu faktor yang bisa kita pungkiri, hari kerja kan lebih pendek ya. Hari kerja lebih pendek. Kemudian secara seasonality Februari ini emang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang lain. Dari tahun ke tahun memang selalu begitu. Salah satu faktor karena biasanya merek-merek itu menaikkan harga di sekitaran bulan Januari Februari. Gitu. Jadi kita berterima kasih dengan ajang IMS ini bisa membantu momentum kenaikan, tapi harus diakui memang ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi sentimen negatif gitu. Jadi saya rasa ada plus minus, tapi hopefully kita berharap. Ada yang jadi sentimen negatif apa tuh Mas? Sorry. Sentimen seperti yang tadi saya bilang, biasanya kan merek-merek kan mengeluarkan harga baru ya di sekitar bulan Januari. Biasanya customer agak menunggu harganya seperti apa. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, suku bunga juga relatif masih tinggi ya. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin customer juga menunggu gelaran IMS ini mereka bisa dapat benefit apa gitu. Jadi saya rasa ada balancing antara beberapa faktor positif dan faktor negatif gitu. Iya, dengan kabar baik yang kita terima dari Pak Daswar dan juga Mas Budi tadi, apakah ini bisa kita jadikan patokan 2024 jadi tahun emasnya otomotif? Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak.